Shalom, selamat malam. Salam Pak Mas, selamat malam Pak. Belum, Pak. Oke, Kabar. terima kasih untuk doanya. Terima kasih banyak ya. Kita malam ini akan yang tetap di jalan, hati-hati ya. Yang on the way tetap eh, lebih utama jalan ya dibanding eh, nanti terbagi fokus lagi bahaya ya. Baik, jadi malam ini kita sebenarnya akan tetap lanjut dengan materi kita. Coba saya akan memperdalam memperdalam lagi ya, mengajak saudara untuk eh, bisa mengerti lagi mengenai kata kerja, khususnya kata kerja yang kita sebut sebagai kata kerja irregular verb itu atau kata kerja khusus ya, di mana kata kerja tersebut eh, memang cukup cukup apa ya, cukup banyak menyita perhatian para mahasiswa teologi ya, khususnya yang belajar tentang bahasa Ibrani ya. Jadi saya malam ini mau melanjutkan pembahasan terkait itu, meskipun tadi saya juga mengirimkan file tentang infinitif ya. Jadi saya juga sudah kirimkan file infinitif atau berkaitan dengan materi lain, tetapi mudah-mudahan kita bisa bahas itu ya. Tadi juga saya mengirimkan lewat Bro Samuel ya, apa yang saya janji minggu lalu memang uh, sedikit terlambat saya mengirimkannya, tapi sudah saya kirim tadi lewat Bro Samuel, sehingga hal itu menjadi lebih apa ya, lebih baik lagi. Oke, saya mau kita melihat khususnya kata kerja yang masuk dalam kategori kata kerja lemah atau kata kerja khusus, weak verb, dan eh, hal itu sudah saya singgung yang lalu, meskipun kita lihat juga ada kata kerja yang kata dasarnya itu memiliki konsonan gutural, tetapi perubahannya adalah perubahan yang apa ya, kalau mesti dibilang perubahan yang masih cukup teratur lah ya, dalam arti masih mengikuti perubahan paradigma kata kerja umum atau strong verb. Tapi di sini kita akan lihat ya untuk kata kerja yang saya mau singgung, yaitu kata kerja khusus, dan ini benar-benar perubahannya akan terlihat berbeda ya. Nah, ini sebenarnya sama saja, jadi bagian ini ada beberapa eh, lembar yang saya tetap tinggalkan atau saya pertahankan supaya menjembatani saudara untuk tidak lagi membuka file sebelumnya ya. Jadi memang ini saya sengaja. Kemudian kita akan melihat di sini kata kerja lamet alef atau tiga alef ini ya. Jadi lamet alef ini masuk di mana sih definisinya? Ini, jadi masuk di sini ya. Jadi lamet alef itu masuk di sini. Ini ya. Atau kalau kita lihat
mana misalnya kita lihat benar-benar lamet alef itu ya bisa juga ini ya. Meskipun di sini memang ada konsonan het yang kemudian selalu disebut sebagai P guttural, tetapi kita mau mengambil ini ya untuk lamet alef. Kalau enggak kita ambil yang kategori ini deh ya, kategori ini ya. Ini lamet alef yang akan kita coba bahas. Nah, ini berarti memang masuk dalam kelompok kelompok kata kerja lemah ya. Nah, kemudian di sebelah itu juga kita lihat identifikasinya kita sebut sebagai 3 alef. Nah, lagi-lagi ya, bagaimana kita bisa sampai kepada lamet alef? Kita harus melihat dari sini nih. Ini lamet, kemudian lihat ke bawah. Lihat ke bawahnya, di atas lamet itu dari kata paal itu, lihat ke bawah, lalu ini adalah masuk ke kategori lamet alef. Jadi kalau kita pindah ke sebelah, ke sini, maka lamet itu diubah atau digunakan istilah modernnya lagi menjadi 3 Romawi ya, jadi 3 alef. Itulah sebabnya kemudian di sini kita menyebutnya dalam istilah yang lebih modern sebagai kata kerja khusus, tapi masuk dalam kategori 3 alef. Kalau ini adalah klasifikasi tradisional, maka disebut dengan lamet alef. Ya, lamet alef. Nah, pada lamet alef ini kita akan coba lihat kata kerja matsah. Ya, matsah. Matsah. Oke, kata kerja matsah. Nah, lihat di sini pada kata kerja matsah itu, kemudian kita mulai melihat perubahannya ya. Nah, apa sih arti matsah ini? Matsah ini kita bisa lihat di dalam kamus ya. Dalam kamus itu artinya apa? Kalau dalam kamus, saudara bisa ambil kamus di Logos ya. Jadi di Logos itu sudah saya tunjukkan kepada saudara. Matsa ini kita bisa lihat di sini. Kita cek ke mem ya. Lalu kita ambil setelah mem itu tsade ya. Ayin p tsade ini udah masuk ya. Matsa di atas ini. Apakah bisa dilihat di sini? Matsa P, Sade. Nah, di sini sudah mulai terlihat. Nah, ini saudara ya. Kita lihat ini. Ini ya. Nanti kita coba klik ini. Memang di atas ini juga ada. Oh, sorry, bukan bawah itu ya. Ini maksud saya. Ya, ini. Ini ya, kalau kita lihat. Lalu di sini ada bentuk partisipnya ya. Tapi kita akan klik yang di atas itu. Oke. Nah, kita coba lihat, kita buka itu. Nah, arti di sini sudah bisa lihat ya, artinya apa matsa ini. Tadi kan saya cuma tulis atau saya ketik di soal itu atau di file kita itu cuma seperti begini. M alef ya. Jadi tanpa nikut ya, nikut. Tanpa nikut. Nikut itu berarti vokal ya, tanpa tanda vokal. Nah, seperti ini. Tapi kemudian di sini dia menggunakan vokal kamets ya, jadi matsa. Nah, lihat saudara apa artinya matsa itu? Artinya di sini attain atau find ya, menemukan. Jadi dalam bentuk yang paling sederhana, bentuk kal ini ya, bentuk kal atau bentuk katal ini adalah to find, ada nomor 1 ya.
kemudian nanti dilihat ke bawah, ini kalau ini 1 berarti ke bawahnya pasti ada 2 ya. Nanti bisa dilihat ke bawah. Oke. Kemudian di sini ada bentuk kal tentu ya. Kalau sudah lihat ini bentuk kal. Ya, ini bentuk kal. Lalu kalau kita cek ke bawah, apakah ada nifalnya? Pasti kalau ada kal pasti ada nifal ya. Karena kal itu pasif, kal itu aktif, nifal itu pasif ya. Nah, ini sudah masuk ke bagian B. Ini nomor 2 find out ya. Tadi nomor 1 artikel itu. Ini nomor 2 find out. Nomor 3-nya tadi ada di mana tadi? Nomor 2, nomor 3 ini ya. Come upon atau menimpa ya. Jadi di sini sudah ada arti berbeda. Jadi menimpa atau ya menjumpai bisa juga ya. Kemudian di sini kalau kita lihat ada arti apa lagi? Ada bentuk kal. Kemudian saya temukan di sini juga ada bentuk hifil ya. Tapi saya belum dapat. Jadi ini penting supaya saudara-saudara bisa memanfaatkan kamus itu dengan baik untuk menemukan arti yang tepat ya. Nah, ini hifil nih. Ini saya maksudnya. Ini mana ya? Oke, di sini kalau kita lihat ini hifil ya. Hifil. Nah, lihat hifil ini, saudara bisa lihat di sini arti hifil itu selalu dalam kamus selalu dikasih istilah atau dikasih tambahan ini ya. Cause to find, cause to attain, cause to lay upon, cause to come upon, cause come ya, etc. ya, cause to encounter dan seterusnya. Jadi kalau dia hifil ya, ini hifil sudah juga sudah biasa dengan istilah ini ya, hifil atau H ya. Nah, ini selalu ada terminologi atau ada tambahan di depan terjemahannya itu ada menyebabkan. Tetapi minggu lalu saya memberikan penekanan pada pertanyaan, kalau tidak salah Gracia ya tanya, memang ada tambahan ini tetapi tidak perlu terlalu dimunculkan ya dalam terjemahan. Jadi cukup saja misalnya kalau dia bentuk hifil cukup menerjemahkan misalnya menjumpai atau menemui, menemukan atau menimpa ya, tetapi tidak perlu kemudian secara secara verbatim ya. Verbatim itu berarti secara kata ya. Tidak perlu secara verbatim dicantumkan di dalam terjemahan saudara, dia telah menyebabkan. Menyebabkannya nggak usah simpan saja di dalam konsep kita. Jadi kita sendiri sebagai penerjemah atau sebagai ekseget atau sebagai peneliti ya, penafsir, kita sudah memiliki konsep kalau dia dalam bentuk hifil maka itu berarti memang ada penekanan menyebabkan. Oke. Jadi kita sudah menemukan bahwa kata matsa ini ya, kata matsa artinya adalah artikelnya menemukan ya. Menemukan. Oke. Nah, sekarang saya mau ke bentuk yang harus kita cermati di dalam perubahan kata kerjanya. Jadi saya mau ke tadi lagi lamet alef ya. Nah, ini berarti kita sudah bisa
tulis di sini karena ini ditulis lengkap ya dengan nikutnya, maka bentuk G katal ini kita harus terjemahkan di sini. Ia telah menemukan, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya sudah bisa terjemahkan ya, he found. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat ke bawah seperti apa perubahannya. Ya, perubahan yang saya maksud itu seperti minggu lalu misalnya kita membuat perubahan pada kata afat. Ya, afat. Afat ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ia telah bekerja atau ia telah melayani, ya. Ia telah bekerja atau ia telah melayani. Nah, nanti di sini afat, avata, avati, ya. Kemudian avadu, avatem, avadnu. Jadi itu yang saya maksud dengan bagaimana perubahannya. Apakah matsa sama juga dengan matsata atau matsati, lalu matseu dan seterusnya. Apakah memiliki perubahan yang sama tanpa mengorbankan satu konsonan hilang? Karena ini kita bicara tentang kata kerja khusus. Nah, kita akan lihat ya perubahannya. Saya kira ini akan mengejutkan saudara juga karena kalau kita lihat di sini ternyata tidak ada perubahan yang signifikan. Maksud saya begini, pada kata matsa lamet alef ini, ya, lamet alef atau 3 alef ini, yang terlihat adalah tiga konsonannya itu tetap ada ya. 3 konsonan tetap ada. Perhatikan ya, saya lingkari ini atau saya kasih tanda centang begini. Mem ada, sade ada, alef ada. Lalu di bawah orang kedua maskulin tunggal, sade alef ada. Sade mem sade alef ada. Pada bentuk jamak ini bentuk tunggal, bentuk jamak sekarang mem sade alef ada. Mem sade alef, mem sade alef. Artinya begini, kalau membaca paradigma ini, tidak ada pada kata kerja matsa ini yang konsonan, maksud saya, yang hilang, ya. Jadi ketiga-tiganya tetap utuh. Kalau begitu, apa yang mesti kita perhatikan? Yang kita perhatikan baik-baik di sini adalah perubahan pada bentuknya. Baik itu bentuk kehadiran tanda swa misalnya, atau kehadiran dages lene misalnya, ya, itu kita mesti cermati. Termasuk juga misalnya apakah ada perubahan tanda vokal. Kita mulai ya dari tunggal dulu. Perhatikan saudara-saudara, bentuk tunggal. Saya akan kasih marking di sini. Matsa tidak ada perubahan. Jadi matsa tetap sama ya. Dan artinya kita akan tulis di sini ia telah menemukan. Sekarang kita ke orang kedua maskulin tunggal. Ingat ya, ini kita dalam kelompok maskulin ya. Nah, orang kedua maskulin tunggal itu matsata. Matsata ya. Nah, apa yang berbeda di sini? Perhatikan ya, berbeda di sini adalah pada tambahan afirmatif ta. Ya. Saya misalnya tulis di sini ya, saudara bisa lihat. Saya tulis di pojok kanan ini. Saya pinjam dengan kata kataf. Kataf. Orang kedua, katafta. Oke.
Nah, lihat katafta. Perhatikan pada afirmatif ta di belakang terdapat tanda dages lene. Oke. Tetapi di sini tidak ada dages lene pada bentuk afirmatif ta pada kata matsa. Ya, tidak ada dages lene. Nah, dages lene ini dipertahankan karena di bawah konsonan bet itu terdapat tanda swa. Oke. Sehingga ini harus ditambah dages lene. Jadi dibaca kataf, ya, katafta. Oke. Katafta. Nah, jadi ini jadinya katafta. Tapi di sini jadi matsata. Juga tidak ada dalam pengucapan sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Matsata. Hanya kita lihat di sini adalah tidak ada, saya sekarang masuk spesifik ya ke bagian yang di samping ini, khususnya di bagian ini. Nah, di bawah alef, ya, di bawah alef pada matsata itu, saya tulis di samping sini deh ya. Matsata, di bawah alef ini, tidak ada tanda swa, ya. Apakah itu swa gabungan maupun swa simple, ya. Kalau saya bilang swa gabungan, maka di dalam benak saudara atau di dalam daya ingat saudara itu harus ada yang namanya tanda swa gabungan itu hatef patah, ya, hatef segol, oke, dan hatef kamets. Sekali lagi kalau saya bilang swa gabungan, maka saudara-saudara mesti camkan, ingat baik-baik, ada hatef patah, ada hatef segol, ya, ada hatef kamets. Oke, kalau saya bilang swa gabungan. Nah, mengingat alef adalah salah satu dari konsonan gutural, maka sebenarnya ia bisa saja menerima salah satu dari swa gabungan ini. Tetapi, ingat baik-baik, tetapi kenyataan paradigma kata kerja matsata ini tidak ada sama sekali di bawah. Jadi jangan tanya kenapa tidak ada. Memang kaidahnya begitu. Di sini tidak dicantumkan tanda swa apapun. Oke, itu sebabnya dia akan terlihat polos tanpa ada sedikit pun tambahan di bawah alef atau di samping alef, vokal maupun tanda swa. Oke, jadi ini sudah clear bahwa matsa, matsata, alef ini tidak dibunyikan karena dia terhitung pada vokal. Ini sudah pernah saya jelaskan ya di awal. Kalau alef tidak memiliki tanda vokal di pojok kiri atas atau di bawah, oke, kalau tidak memiliki vokal di pojok kiri atas atau di bawah, maka alef itu kemungkinan besar dia terhisap pada vokal sebelumnya. Jadi kalau alef ya didahului oleh tanda vokal di pojok kanan, lalu di pojok kanan atas dan di pojok kanan bawah, itu berarti alef ini terhitung sebagai vokal. Bergantung pada tanda vokal yang mengikutinya. Tanda vokal yang mendahuluinya. Misalnya tanda vokalnya yang mendahuluinya adalah holem di pojok kanan atas, maka alef ini akan termasuk dalam vokal O panjang. Atau di pojok kanan bawah itu ada
tanda vokal kamets yang mendahuluinya atau patah yang mendahuluinya. Maka kalau yang di bawah ini, di atas ini tidak ada, tapi di bawah ada, di bawah pojok kanan, maka alef ini terhitung termasuk dalam vokal A atau kamets. Ya. Nah, ini sudah saya jelaskan sebenarnya ya di pelajaran 1. Oke. Sekarang kita lihat ya, matsa, matsata, jadi tidak dibunyikan ya alef ini. Lalu matsati, perhatikan ya, juga sama di sini, kehilangan dages lene, kehilangan dages lene. Ini juga tidak dibunyikan. Tapi bentuk vokalnya sama ya. Jadi matsa ia telah menemukan, matsata engkau telah menemukan. Ini maskulin ya. Matsati saya telah menemukan. Oke. Sekarang ke bentuk jamak. Nah, bentuk jamak terjadi perubahan di sini ya. Di sini kamets berubah menjadi swa, itu memang sama dengan patah berubah menjadi swa pada kata avedu misalnya. Ya. Nah, avedu. Sama ya, avedu. Atau pada kata, misalnya pada kata kataf, katevu. Jadi patah berubah menjadi tanda swa. Di sini juga sama, kamets berubah menjadi tanda swa. Nah, lihat posisi alef. Posisi alef ini sekarang dia sebagai konsonan. Kenapa konsonan? Karena tanda vokal di samping, ya, di samping kiri, bukan di samping kanan. Oke, jadi dibaca matseu, ya, tulisannya menjadi seperti begini. Matse, ya. Lalu alef di atas, matseu. Ya. Matseu berarti mereka telah menemukan. Oke, ya. Kemudian di bawah itu adalah metsatem. Nah, di sini memang ada ketaftem. Ingat baik-baik ya. Sama. Ya, di awal didahului dengan tanda swa, di sini tidak berubah, lalu di sini hilang, lalu di sini ditambah akhiran atau ditambah tambahan akhiran disebut dengan aformatif tanpa dages lene pada tem itu ya. Jadi kalau saya tulis juga di sini misalnya saudara, saya tulis ketaftem. Sama nih. Nah, ini jadi seperti ini, ketaftem. Bedanya ini kan bukan konsonan guttural atau kata kerja lemah ya. Oke. Kemudian di bawah tidak ada perbedaannya, matsanu. Meskipun ini tidak dibunyikan, tetap saja perubahan-perubahannya hampir sama dengan kata kerja afat atau kata kerja kataf. Ya. Jadi metsatem kalian telah menemukan, matsanu kami telah menemukan. Oke, kami, saya, ini sifatnya bisa maskulin, bisa feminin. Sama juga ya. Ini kami bisa maskulin, bisa feminin. Tapi kalau mereka, kalian, ia, engkau, ini semua maskulin. Di sini doang yang bisa maskulin, bisa feminin. Oke. Jadi matsa, matsata, matsati, matseu, metsatem, matsanu. Itu infleksi atau perubahan kata kerja ini. Ya. Oke, saya kasih kesempatan untuk saudara untuk bisa mencermatinya ya, baik yang menyimak maupun yang melihat di layar ya. Saya kasih waktu untuk melihat. Pak Edward, maaf Pak. Ini buat maskulin aja ya Pak ya? Maskulin, ini masih maskulin. Maskulin ya Pak ya? Iya. Iya.
Oke, oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke. Kita belum ke feminin. Oke. Sekarang, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita lihat femininnya ya. Jadi femininnya terlihat seperti ini ya. Matsea, ya kalau kita misalnya tulis juga meminjam kataf ya, kataf. Kalau femininnya menjadi kateva, ya, kateva. Ini kalau femininnya. Artinya di sini terlihat kesamaannya ada ya. Perhatikan baik-baik kalau saya sorot ya. Ini dengan ini sama nih, sama dengan ini dengan ini. Ya. Jadi matsea dan kateva itu sama ya. Ini matsea, ini kateva. Yang saya maksud sama itu perhatikan di sini sama, ini juga sama, ini juga sama belakang ini. Kemudian di sini ini sama, sama. Apalagi ini juga ya. Di depan itu. Perbedaannya di mana kemudian tampak adalah pada orang kedua feminin tunggal ini ya. Nah, sekarang saya tulis juga di sini misalnya orang kedua feminin tunggal itu misalnya kataft. Nah, lihat ya. Perhatikan di sini ya Bapak Ibu, kataft. Ini harus seperti begini terlihat. Nah, di situ ada dua tanda swa yang muncul di belakang. Ini ya. Tapi di sini tidak ada. Ya, ini tidak ada. Nah, ini bisa saya jelaskan. Kenapa tidak ada? Karena alef, ya, alef di sini, perhatikan ya. Karena alef pada bagian ini tidak menerima tanda swa apapun. Sehingga ini pun ikut-ikutan tidak menerima tanda swa apapun. Ya, yang ini. Oke, yang alef ini, sorry. Ya, jadi alef tidak menerima tanda swa apapun, begitu juga dengan tahu di sini tidak menerima tanda swa apapun, sehingga mestinya terlihat seperti ini terlihat polos ya, tidak ada. Apakah memengaruhi bunyi? Perhatikan baik-baik, di sini juga tidak ada bunyi yang muncul, misalnya kataftek misalnya, tidak, karena secara kaidah, secara hukum, rule-nya ya, kaidah dari tanda dua swa, kalau dua tanda swa muncul di akhir kata. Ini sudah saya jelaskan juga di awal pada Ibrani 1. Kalau dua tanda swa muncul di akhir, maka kedua-duanya adalah tanda swa silent atau tidak dibunyikan, mute ya. Jadi tidak dibunyikan. Sehingga bacanya matsea, matsat. Ya sama saja, matsat juga sama di sini kataft, matsat. Ya, hanya pertanyaan saudara dan saya mungkin lebih ke arah mengapa tidak muncul dua tanda swa di situ, sehingga di sini misalnya dikasih dua tanda swa. Nah, pertanyaannya kalau di sini dikasih dua tanda swa atau di sini ini kan tidak mungkin tanda swa alef itu tidak mungkin menerima swa sederhana, swa simple.
dia menerima salah satu dari tanda swa gabungan, yaitu hatef patah, hatef segol, hatef kamets. Kalau salah satu muncul di sini, maka mau tidak mau ini harus dibunyikan. Misalnya matsete, ya, matsate, matsaate, misalnya matsaate, karena ini harus dibunyikan ini. Tapi untuk memenuhi kesamaan dengan ini, maka pada konsonan alef dan tau tidak ada tanda swa, juga tidak muncul dages lene di sana. Bunyinya ya bisa dibaca matsat. Oke, sekarang pindah ke bentuk orang pertama umum tunggal. Feminin ya Bapak Ibu, kita masih pada bentuk feminin. Sehingga di sini terbaca matsati. Jadi sama juga ya dengan maskulin di atas, matsati. Ini sama dengan maskulin, ini sama dengan maskulin. Ini sama dengan maskulin, ya. Jadi yang beda cuma ini sama ini. Oke, perhatikan baik-baik. Untuk jamak, orang ketiga feminin jamak atau maskulin jamak, umum jamaknya sama matseu. Lalu pada maskulinnya metsaten. Pada femininnya metsaten. Nah, saya selalu memberikan awasan kepada saudara bahwa perhatikan di belakang ini. Ya, kalau akhiran maskulin itu selalu tem. Ya, di belakang ini tem. Oke. Jadi mem final. Tapi pada feminin itu adalah ten. Ya, pada bentuk feminin itu adalah ten. Di belakang itu adalah nun final atau sofit. Ya. Yang di awal ini sama saja. Ya. Metsaten, metsatem. Kalau metsatem berarti maskulin, metsaten berarti feminin. Yang sama juga adalah matsanu, ya, matsanu. Oke. Artinya gimana? Artinya tidak berubah. Ia telah menemukan. Cuma preferensi siapa ia di sini, ya preferensinya harus jelas bahwa ini adalah feminin. Berarti ia adalah feminin. Ia dalam kurung feminin. Berarti ini perempuan. Ya. Jadi di kategori ia, engkau sama saja. Engkau juga feminin. Saya, nah itu saya bergantung konteks. Bisa saya maskulin, bisa feminin. Karena sama saja ya ketika kita menunjuk ia dengan telunjuk kita, maka secara spesifik itu berarti tampak itu ya siapa yang dimaksud. Atau engkau. Ya, kalau engkau dalam konteks maskulin, pasti telunjuk kita menunjuk kepada maskulin. Tapi kalau pada feminin, ya feminin. Oke, kami ya pada ini. Nah, itu sama saja. Dalam arti bisa maskulin, bisa feminin. Oke, jadi dia telah menemukan, engkau telah menemukan, saya telah menemukan, kami, ya, mereka telah menemukan, kalian telah menemukan, kami telah menemukan. Nah, saudara belajar dengan saya, perhatikan baik-baik ya, selalu urutan katanya, paradigmanya ya, atau infleksinya jangan diubah. Selalu mulai dengan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Itu ada alasannya kenapa saya mulai dengan 3, 2, 1, bukan 1, 2, 3 ya. Karena kata kerja itu selalu yang muncul di dalam entry, kosakata entry atau dalam list kamus. Biasanya kalau kata kerjanya yang masuk pada list pertama adalah maskulin tunggal, orang ketiga maskulin tunggal, ya. Jadi itu alasan, mesti ada logikanya ya. Kenapa saya menempatkan paradigma atau infleksi perubahannya itu
saya menempatkan pertama adalah orang ketiga maskulin tunggal, orang kedua maskulin tunggal, orang pertama umum tunggal, orang ketiga maskulin umum jamak, orang kedua maskulin jamak, orang pertama umum jamak. Ya, begitu juga dengan feminin. Ya, jadi saya menempatkan itu ada dasarnya ya, bukan tanpa dasar. Oke, sedangkan ini sebenarnya saudara bisa dilihat ya, kalau nifal ini sudah saya tidak perlu jelaskan dalam arti begini. Saudara sudah bisa lihat kalau saudara sudah menguasai perubahan ini ya, saudara bisa menguasai perubahan ini, semua ini, maka pada bentuk feminin saudara pasti juga bisa. Kemudian kedua, pada bentuk nifal juga saudara akan bisa. Kalau sudah terbiasa dengan bentuk kal ini. Pada bentuk nifal pasti saudara juga sudah bisa. Ya, itu jaminan kualitas ya, pasti. Ini misalnya pada bentuk nifal ya. Kita cek ya. Kita cek sebentar saja. Nah, pada bentuk nifal, ingat baik-baik, bentuk nifal itu selalu memunculkan apa yang disebut dengan tambahan di depan. Ya, itu disebut dengan unsur preformatif. Nifal. Nifal ya. Jadi, kalau ditulis dengan paal, ini paal tadi, maka di sini tambah nif, ni, di sini jadi nifal. Ya, nifal. Ya, lihat saudara ya, nifal. Inilah kenapa kemudian bentuk nifal itu kita sampai pada kita. Ini nif, lalu al, ya, nifal. Sama juga nimsah, ya, nimsah. Perhatikan di sini adalah tambahan ni, oke. Lalu di bawah sini kan ada dages lene, dages lene, standar swa simple. Lalu di sini memang paal itu, misalnya ini paal ya, paal memang di sini adalah patah, maka ini tidak berubah. Sedangkan pada kata matsa ini kan di sini kamet, sini juga tidak berubah. Oke. Jadi orang ketiga maskulin tunggal nifal itu adalah nimsah. Nimsah. Jadi dibaca nimsah. Oke, nimsah. Nah, gitu ya, nimsah. Oke, ini sudah orang ketiga nih. Jadi saudara bisa tempatkan mereka di mana? Ya, tempatkan di sini. Tuh kan? Coba perhatikan baik-baik. Ini tempatnya di sini. Nimsah, orang ketiga. Oke. Nimseta. Oke, ini orang kedua. Nimseti. Oke. Nah, di sini terjadi perubahan ya. Dari ini. Dan ini konsisten kemudian ke bawah. Jadi nimsa, nimseti, nimseta, nimseti. Pada bentuk jamaknya nimseu. Nah, lihat baik-baik. Ini adalah dua tanda swa. Maka tanda swa pertama adalah tanda swa silent ya. Pada mem itu silent. Sedangkan pada sade itu adalah bunyi ya. Maka di sini akan dibaca nim seu. Ini silent nim, silent, lalu se, lalu u. Nah, nim seu. Lalu di sini ada nim setem. Ini juga sama dengan ini ya. Nyari sama, cuma bedanya pada afirmatif saja. Nim setem, nim senu. Ya, pada awalan
tambahan preformatif dan perubahan vokalnya tidak terlalu banyak berubah, ya, tidak banyak berubah. Oke, jadi bagaimana dengan terjemahannya? Kalau bentuk nifal, terjemahannya gampang, saudara ya. Namanya juga pasif. Ia telah ditemukan, kan begitu. Engkau telah ditemukan. Saya telah ditemukan. Mereka telah ditemukan. Kalian telah ditemukan. Kami telah ditemukan. Udah, itu aja. Jadi dari aktif menemukan, itu adalah bentuk kal atau bentuk G. Sekarang ke bentuk N, bentuk nifal, harus dikonversi atau diubah ke dalam bentuk pasif. Ya. Nah, yang lain ini, yang lain saudara-saudara di bawah itu adalah perubahan yang sama ya. Jadi saudara-saudara bisa lihat PL. Tadi kan PL tidak ada, ini hanya meminjam saja ya. Jadi kata matsa itu tidak memiliki bentuk PL. Kenapa saya pakai di sini? Itu hanya meminjam saja. Meminjam contoh. Jadi kedepannya nanti ketika ada kata kata kerja yang masuk dalam kelompok lamet alef, ya, dan seterusnya, maka dia akan meminjam ini atau mengikuti pola ini. Oke, meskipun kata matsa sekali lagi saudara-saudara ya, kata matsa itu tidak memiliki bentuk PL. Dia hanya memiliki bentuk kal atau sama dengan G, apalagi di situ bentuk nifal sama dengan N, dan yang terakhir adalah bentuk hifil. Ya, hifil atau H. Sedangkan PL ini tidak ada. Saya angkat itu hanya sebagai contoh saja. Oke, sebagai contoh. Oke. Nah, ini misalnya kita lihat ya. Ini sama saja mid C, nanti di sini contohnya ya saudara-saudara ya. Ini yang saya maksud ya, terjadi kesalahan. Sudah bisa lihat ini contoh ya, salah. Jadi sudah saya perbaiki. Saya kirim lewat Samuel. Hifil juga begitu dan seterusnya. Jadi untuk kata kerja lamet alef, untuk kata kerja lamet alef, oke, ini sudah kita pelajari. Oke, kita istirahat dulu ya. Sudah 1 jam. Saya lihat ada yang punggung lehernya sudah sakit. Panas, Pak. Ya. Baik, kita istirahat dulu 5 menit ya. Selamat istirahat. Silakan rileks.
Oke, mari kita lanjut lagi. Kita lanjut ya. Saya harapkan yang berikutnya tadi itu, kalau kita lihat di sini, eh, ini sudah kali ya. Ini sudah yang lalu, maaf. Saya coba cek dulu ya yang lain di mana yang belum kita bahas. Sebentar ya. Ini juga tidak ada perbedaannya. Jadi menurut saya ini juga sama, tidak ada. Ini dianggap sudah selesai juga. Sekarang kita ke infinitif deh. Oke.
kita ke infinitif ya. Nah, memang ada bentuk lain untuk kata kerja, saya kira juga sama ya, di dalam bahasa Inggris juga pasti, dalam bahasa Indonesia juga ada ya, infinitif. Selain ada partisip, ada infinitif juga. Selain ada imperatif, juga ada infinitif ya. Nah, bahasa Ibrani juga mengenal bentuk itu ya. Secara teori, bentuk infinitif itu terdapat dua bentuk di dalam bahasa Ibrani. Yang pertama disebut infinitif absolut, dan yang kedua disebut dengan infinitif konstruk. Ya. Nah, infinitif absolut dan konstruk ini masing-masing memiliki fungsi, ya, memiliki task, ya, tugas di dalam sebuah kalimat. Nah, sekarang kita perlu cermati bahwa kalau begitu ada bentuk infinitif absolut, ada infinitif konstruk. Sekali lagi ya, ini dibentuk dari kata kerja, ya. Jadi kalau dia misalnya terlihat seperti ada dua bentuk, ya memang karena tuntutan bentuk infinitif absolut itu beda dan tuntutan infinitif konstruk juga beda. Nah, pada bentuk infinitif absolut tidak menerima prefiks preposisional. Jadi infinitif absolut itu tidak akan ditambah dengan istilah, dengan prefiks ini, dengan tambahan ini, tambahan preposisi le, be, ke, dan min, ya. Dan juga tidak akan menerima akhiran ganti orang, ya, pronominal sufiks. Jadi pada bentuk absolut itu sudah jelas. Tidak ada tambahan di depan, tidak ada tambahan di belakang, ya. Jadi itu sudah memberikan semacam penegasan ya bahwa oh ini berbeda nih. Kalau ada le misalnya, le David, oh itu lain. Le David itu berarti bicara tentang preposisi dan kata benda. Ya, tapi kalau ini misalnya le dengan kata kerja, nah itu sudah berarti infinitif konstruk. Oke, nanti kita lihat di bawah ya. Pada kedua bentuk infinitif di atas, baik absolutus atau absolut maupun konstruk, tidak memiliki unsur kata jenis, unsur jumlah, dan unsur persona. Jadi, saudara kalau memberikan penjelasan terkait kata kerja infinitif, jadi jangan memberikan penjelasan begini. Kata kerja infinitif ini baru menjelaskan ini adalah kata kerja infinitif maskulin, itu salah ya. Kata kerja infinitif maskulin tunggal, salah. Atau kata kerja infinitif orang ketiga maskulin tunggal, ya. Tidak ada itu penjelasan begitu. Ingat sekali lagi, menjelaskan bentuk infinitif tidak menyertakan penjelasan tentang jenis, jumlah, dan persona. Misalnya seperti tadi saya bilang, kata kerja ini adalah kata kerja infinitif orang ketiga maskulin tunggal. Sekali lagi, ya karena ini di-record atau saudara mencatat, tidak demikian. Itu salah penjelasannya ya. Bentuk infinitif konstruk terlihat sama dengan bentuk imperatif. Nah, ini juga perlu disimak ya, atau perlu diberikan atensi yang cukup. Sekarang kita lihat ya, di contoh pada tabel itu sebelah kiri itu ada namanya bentuk imperatif maskulin tunggal, mesol misalnya ya. Infinitif konstruk juga mesol. Infinitif absolut mazol untuk G. Untuk nifal
himasol infinitif imperatifnya. Tapi untuk konstruk himasol dan seterusnya ke sana ya. Jadi kalau kita lihat misalnya pada tambahan ini tidak ada di sini pada bentuk ini ya, tidak ada. Oke, ini pertanda baik bagi saudara untuk bisa mencermati. Nah, lihat di sini kalau kita apa namanya? Perhatikan pada Nahum 3 ayat 1, di sana ada Adonai ereh apayim ugedal koah. Nah, ini memang ada bentuk terbaca dan tertulis ya. Wenake lo yenake. Ya. Wenake lo yenake. Nah, nake ini, wenake ini adalah, lihat di bawah sana, secara secara penjelasan kata ini ya, ini adalah bentuk infinitif absolut ya. Oke. Jadi yenake ini adalah d iktol yang ini. Bagaimana bisa sampai pada bentuk d? Karena di sini ada dages forte. Kemudian di sini ada awalan ya, ye dan seterusnya, dan itu menunjukkan kepada kita bentuk yiktol atau bentuk D, bentuk PL. Nah, di bawah sini tidak ada tambahan ini, maka ini disebut dengan infinitif absolut. Oke, saya coba lihat lagi di bawah. Kita perhatikan di sini bentuk yang kata kerja weak verb ya. Nah, kalau kita misalnya menerjemahkan infinitif itu kan terjemahannya seperti ini. Misalnya ya kalau infinitif, kita ada tambahan untuk ya. Sama dengan apa dalam bahasa Inggris misalnya. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada penulisan dengan to lalu kata kerja apa gitu ya. Bukan to kepada objek tetapi to di sini verb ya. Nah, biasanya terjemahannya adalah untuk ya. Terjemahannya ya, itu untuk apa gitu ya. Ini juga sama kalau di dalam bahasa Yunani ini ada istilah apa yang disebut dengan hina ya. Oke. Nah, ini kita sudah memasuki bagian akhir ya. Karena Pak Loren sudah masuk, saya coba jelaskan yang gramatikal. Saya kira ini nanti perlu dibaca ya. Disebut kata kerja infinitif tidak memiliki unsur infleksi, etc. Ke bawah itu sudah jelas ya. Kemudian bentuk infinitif konstruk dengan preposisi be akan diterjemahkan. Nah, ini sudah ada fungsi-fungsi gramatikal, fungsi tata bahasa. Ya. Kalau untuk absolutnya seperti gerund ya dalam bahasa Inggris itu ding form ya. Jadi bisa berfungsi sebagai benda juga ya atau pembendaan. Itu infinitif absolut. Dalam arti dia bentuk kata kerja tetapi ya seperti gerund dalam bahasa Inggris ya. Kalau saudara yang belajar bahasa Inggris pasti memahaminya. Oke, ini saya kira ada contoh-contoh di sini perlu diperhatikan ya. Misalnya pada Yeremia 1:6, Syakor, Hiskor, maka terjemahannya pada LAI itu apakah menekankan tentang intensifikasi atau kontinuasi ya. Nah, ini penting juga. Ya, jadi di bagian ini saudara bisa nanti baca
catatan gramatikanya ya. Oke, saya kira itu malam ini ya. Ada yang sudah pusing, berbahagialah Anda yang pusing karena Anda yang empunya bahasa Ibrani ya. Begitu Pak Tommy Waru ya. Anda yang pusing adalah Anda yang oke. Saya kira kita bisa pertajam lagi minggu depan ya. Minggu depan sudah selesai atau masih? Saya masih utang sekali. Nanti saya kontak Bro Samuel. Baik, saudara-saudara ya. Kalau ada pertanyaan, disimpan saja dulu karena Pak Lawrence sudah masuk. Ada yang lain? Siapa yang mau tutup dalam doa? Ya, saya Pak. Ya, teman-teman kita tutup kuliah Ibrani hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami pelajari, kami menyimak, yang perhatikan Tuhan dalam bahasa Ibrani. Biarlah kami terus dibekali Tuhan untuk bekal kami untuk di masa mendatang Tuhan mempelajari bahasa Ibrani dengan baik. Dan kami percaya dengan bimbingan daripada Pak Edward Tuhan, kami akan lebih mengerti kembali Tuhan. Terima kasih urapi dan berkati apa yang Pak Edward juga lakukan Tuhan, baik untuk kami ataupun di pekerjaan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sebentar juga kami akan memasuki kuliah yang ketiga, biar Engkau juga masih sertai kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah doa dan ucap syukur. Amin. Tetap semangat ya. Terima kasih, Jangan Pak. Iya, Pak Edward. Tuhan berkati, ya. Pak. Tuhan berkati. Semangat, Pak. Pak Elman, Tuhan berkati. Oke, saya izin left ya. God Oke, bless you Pak. all. Tuhan berkati. Shalom Pak Lawrence. Malam, Pak Loren. Pak Loren. Ya, shalom. Silakan. Langsung saja dimulai.